Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Dua ayat. Yang pertama di surah Az-Zumar dan satu lagi di ayat Asy-Syura. Yang kedua-duanya menerangkan tentang siapa orang yang merugi yang sebenarnya. Dari dua ayat itu, yang satu di surah Az-Zumar itu Allah yang memerintahkan Rasul untuk menyebutnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini, yaitu innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang merugi, alladzina khasiru anfusahum, yaitu yang merugikan dirinya sendiri, wa ahlihim, dan merugikan ahli keluarganya, yaumal qiyamah, di hari akhirat. Jadi tentang kerugian itu, orang yang merugi itu, orang yang merugikan itu berkaitan dengan hari akhirat. Jadi menentukan rugi untung itu bukan dengan yang dijalani di dunia ini, dari kehidupan duniawi, tidak, tetapi berkaitan dengan pembalasan di hari akhirat. Kemudian di surah Asy-Syura yang mengatakannya itu adalah orang-orang beriman. Wa qala alladzina amanu, dan berkatalah orang-orang beriman, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu, alladzina khasiru anfusahum, yaitu orang yang merugikan diri mereka, wa ahlihim, dan ahli keluarga mereka, yaumal qiyamah, di hari akhirat. Jadi di ayat Az-Zumar yang mengatakannya itu Rasul, di surah Asy-Syura yang mengatakannya itu orang beriman. Nah, sekarang kita juga diminta untuk mengatakan perkataan yang sama, karena perkataan itu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat, dan perkataan itu yang disambut oleh umat dan disampaikan. Kemudian perkataan itu pula yang kita katakan dan kita akan sampaikan pula kepada ahli keluarga kita, yaitu orang yang merugi itu, kalau kita sampaikan pada anak-anak, untung rugi itu bukan dengan ukuran yang kita biasa sebut dalam kebiasaan kita ini berkaitan dengan materi, tidak. Untung rugi itu yaitu yang akan kita terima nanti di hari akhirat. Beruntung kalau kita mendapatkan balasan kebaikan karena kita memiliki pahala karena beramal soleh ketika di dunia. Merugi apabila kita mendapatkan siksa di hari akhirat karena kita memiliki dosa, karena melakukan kejahatan ketika di dunia, melakukan kemaksiatan di dunia. Jadi yang menjadi standar atau sandaran kita dalam menilai untung dan rugi itu adalah akhirat, bukan dunia. Jangan dibalik. Kalau dibalik maka nanti rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia kan bisa jadi beruntung orang di dunia. Kalau umpamanya yang dijadikan ukuran adalah materi yang bertambah, umpamanya modalnya yang bertambah, kita katakan tidak. Apa sebab? Sebab apabila harta itu bertambah dengan yang haram, maka sebenarnya dia bukan bertambah, tapi berkurang, yaitu tidak ada keberkahannya. Kemudian setiap harta yang bertambah dengan yang haram, maka siksaanlah yang akan menanti. Berapa banyak orang yang hartanya banyak ya, terkenal dulu sebagai orang yang hartanya banyak, tetapi di penghujung usianya habis semua hartanya.
Rumahnya yang besar tergadai, tak ada lagi terdengar kebun sawitnya. Dulu dia punya banyak kendaraan, sekarang sudah tak ada lagi. Kemana pergi semua itu? Habis. Padahal rasanya kalau dia makan, dia pakai pun takkan habis rasanya. Tapi habis juga. Sama seperti perkataan si pemilik kebun di dalam surah Al-Kahfi itu, yang mengatakan kepada temannya, ma'azunnu an tabida hadhihi abada. Saya tak kiralah kebun saya ini akan binasa selama-lamanya. Kebunnya kebun yang bagus, kebun anggur, kurma, dan tak pernah selama ini terlambat membuahkan hasil, berlimpah hasil panennya. Maka dia mengatakan, saya tak kiralah akan binasa, rusak kebun saya ini. Tapi dia tak kaitkan dengan Allah Ta'ala. Maka besoknya dia masuk kebunnya, apa yang berlaku? Kebun itu dibalikkan oleh Allah Ta'ala. Ada dua maknanya. Tanahnya itu dibalikkan, yang atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Atau tafsiran yang kedua, tanamannya yang dibalikkan. Tanaman dibalikkan, yaitu tercabut dia dari tanah, akarnya ke atas, pucuknya ke bawah. Ketika itu barulah dia menyesal. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Kalaupun disuruh memilih, mana mau, rugi di dunia atau rugi di akhirat? Kalaulah disuruh memilih, maunya dua-duanya, untung dunia, untung akhirat. Tapi kalau disuruh memilih, tak apalah, merugi di dunia asalkan beruntung di hari akhirat. Karena tak lama hidup kita ini, sebentar sekali. Banyak di antara kita ini yang seumur dengan kita sudah meninggal dunia, bahkan yang lebih muda dari kita dah meninggal dunia. Nah, dengan berpikir seperti ini kita menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, menyelamatkan masyarakat kita, bangsa kita, negara kita. Kalau tidak, hancur negeri ini. Ini yang OTT ini bukan sembarang orang ya. Siapa yang OTT itu? Menteri. Menteri itu di atas gubernur atau di bawah gubernur? Di atasnya lagi, di atas gubernur. Kalau gubernur itu hanya wilayah satu provinsi saja. Tapi kalau menteri ini satu negara ini dia pegang, pembantu presiden langsung. OTT. Itu yang ketahuan itu. Yang tak ketahuan, tak tahulah, mungkin rata-rata agaknya, mana kita tahu. Itu yang ketahuan. Nah, untung atau rugi? Ini mengaji malam ini untung rugi. Untung atau rugi? Yang OTT itu nampak ruginya. Yang tidak terkena sampai hari ini, untung atau rugi? Sampai habis masa jabatannya sebagai menteri, tak juga ditangkap, untung atau rugi? Ada pula jawaban untung ini. Rugi. Apa sebab? Sebab bukan yang kita lihat di dunia itu yang kita jadikan ukuran dalam menilai. Yang kita jadikan ukuran dalam menilai, dalam menimbang adalah yang akan diterima nanti di hari akhirat, di hari pembalasan. Baik, sudah jelas ya. Jadi yang Allah inginkan dari Rasulullah menyatakannya melalui firman Allah, orang yang merugi, orang beriman menyambutnya, orang yang merugi, kita sekarang ini pun juga menyebutnya. Sampaikanlah kepada ahli keluarga kita. Rugi. Allahu Akbar. Ini marwah kita itu kita perlu menjaga ya, memelihara ya. Karena apabila sudah untuk rugi yang duniawi itu yang dijadikan ukuran,
untung rugi yang diinginkan hawa nafsu itu yang dijadikan ukuran, maka hilanglah marwah. Hilang marwah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Silakan. Baik. Silakan. Mudah-mudahan yang bertanya ini beruntung. Terima kasih Dok. Baik. Yang pertama, habis Qurannya itu harus semua ayat atau bisa sebagian? Baik. Yang pertama. Yang kedua, anak habis Quran tapi orang tuanya beda keyakinan. Bisa nggak membawa ke surga? Baik. Itu Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, satu ayat. Apabila baca satu ayat, maka naik kedudukan. Kan tempat yang ditanyakan tempat yang di dalam surga nanti kan? Ya. Baik, yang kedua adalah anak. Orang tua yang mana yang dibawa oleh anak ke surga? Yang beriman. Tetapi orang tua itu meskipun dia beriman, dia juga melakukan kemaksiatan umpamanya. Maka anak itu akan dapat membantu orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya, tadi pertanyaannya beda keyakinan, nah non muslim, itu bahasa lembutnya kapia, itu bahasa Minang ya. Bisakah dimasukkan oleh anak yang hafiz Al-Quran itu ke dalam surga? Tidak bisa. Karena sudah menjadi ketetapan Allah dalam pengajian akidah, orang-orang kafir itu di dalam neraka selama-lamanya. Maka orang tua yang mana yang akan dimasukkan oleh anak dalam surga? Orang tua yang beragama Islam. Mungkin orang tua itu melakukan kemaksiatan, maka tempatnya di neraka. Tetapi karena ada anak yang menghafal Al-Quran melalui syafaat Al-Quran itulah, syafaat Al-Quran sebagai pembantu, membantu, maka terbantu ayah ibunya itu sehingga dapat dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Ya, sekarang ini tinggal lagi anak itu lagi sekarang mau ngafal Quran atau enggak, itu aja. Ada kisah di angkatan 21. Ada anak yang nakal sekali di rumah. Orang tuanya sudah tak bisa mendidiknya lagi di rumah, dah angkat tangan dah. Anak ini ya udah payah mendidiknya, sholatnya. Anak itu sendiri mengaku ketika sudah sampai di karantina, dia mengaku ayahnya memang keras dalam mendidik anaknya, bisa main pukul. Nah, ayahnya pun dah tak mampu lagi. Anak itu pergi juga, kalau diperintah oleh ayahnya sholat, pergi juga berwuduk. Tapi setelah berwuduk nampak basah muka itu, bukan dia sholat. Nah, untuk melepaskan apa orang tuanya saja. Nah, dia mengaku tak sholat saya, katanya. Saya basuh aja muka tuh. Yang penting nanti kalau dah tanya orang tua sudah sholat, dah dapat jawaban. Tak sholat. 2 minggu pertama itu Allahu Akbar, sesak nafas kita dibuat. Bawa rokok ke karantina, itu pelanggaran besar di pondok itu. Kita jumpa rokok di bawah bantalnya itu. Maka dah mau kita hubungi orang tuanya, ini mau dipulangkan ini. Karena itu kesalahan besar. Tapi dia mau bertahan di karantina itu, ini rasanya bisa diperbaiki anak ini rasa-rasanya lah. Tapi ini akan mengganggu yang lainnya pula, macam mana? Payah kita dibuatnya. Nah, itulah kami coba berusaha sekuat tenaga. Pertama, memisahkan dia dari kawan-kawannya, jangan sampai dia mengganggu, merusak kawannya yang lain. Jadi di dalam karantina, di karantina lagi 2 kali karantina. Kemudian kita perhatikan betul-betul. Awalnya itu dia masuk pondok itu tak ada pakai songkok pun tidak, rambutnya panjang. Saya biarkan aja.
Padahal itu dalam tata tertib kita itu mesti memakai pakaian ya muslim lah, sana muslim, muslimah pakai songkok. Tapi kita tengok anak ini sakit ini, maka kita yang mesti mengalah. Udahlah, anak sakit ni tak apalah, tak pakai songkok tak apalah. Tapi karena semua kawannya pakai songkok setiap solat 5 waktu, dia sendiri yang tak pakai songkok. Akhirnya dia nelpon orang tuanya, tolong bawakan songkok kan. Maka setelah seminggu orang tuanya bawa songkoknya, bawa peci. Kata orang tuanya, alhamdulillah anak saya minta peci. Minta peci dia anaknya dah alhamdulillah. Bukan dia tanya berapa hafalan, enggak, mau aja anak tu sudah bertahan tu sudah bersyukur dia. Nah, sampai 35 hari bertahan anak tu. Jadi 2 minggu cerita dia sendiri di depan teman-temannya, bertaubatlah dia. Malam hari dia bangun, bertaubat, dia menangis, kemudian dia memperbaiki diri. Akhirnya mulailah dia menghafal. Sebelumnya tak ada, 2 minggu tu tak ada menghafal. Tengok aja Quran tu ditengok aja, bukan baca ya. Tetapi dia tetap bertahan, itu tuh yang menurut kita itu udah pencapaian luar biasa itu. Orang tuanya pun mengatakan dia di sana aja lah Ustaz, tak pulang pun tak apa, di sana aja lah terus. Kita yang sengsara di bawahnya. Dan selesai 35 hari angkatan 21, sekarang ini angkatan 22. Ustaz Romi angkatan 21. Dapat dia 3 juz. Sampai akhir tu dapat 3 juz. Sekarang masuk lagi dia di angkatan 22 ini. Mulailah berubah dia. Sampai dia mengatakan, tak pernah saya merasakan nikmatnya suasana seperti di karantina ini. Allah, umur 21. Kuliah drop out, tak selesai kuliah. Dan dia sendiri mengaku sudah memakai narkoba sebelum ini. Dia sendiri mengaku. Nah, tapi berkat Al-Quran itu alhamdulillah. Nah, anak yang seperti ini menguntungkan dirinya dan menguntungkan ahli keluarga. Tapi kalau seperti yang sebelum ini perangainya, merugikan dirinya dan merugikan kedua orang tuanya. Nah, tak tahu kita ni, dan dia target dia mau selesai hafal 30 juz. Nah, kalau selesai 30 juz, maka orang tuanya, masya Allah, bisa dia membawa orang tuanya nanti ke dalam surga. Tapi saya cerita ini, jangan pula ya, kalau ada yang bermasalah anaknya, antar aja lah ke karantina tu. So, penat saya nanti di kalau satu orang tu ya dia tak ada teman, karena dia satu orang saja. Nah, tapi kalau ada 2 orang, 3 orang, nanti dengan temannya itu dia akan berkomplot nanti dia itu. Tapi kalau satu tu tak bisa dia, karena orang semua baik-baik semua, orang hafal Quran semua. Nah, akhirnya dengan suasana seperti itu dia terpaksa untuk berbuat baik juga. Nah, rupanya berbuat baik itu awal-awalnya mesti dipaksa juga. Tapi setelah itu dia dapatkan suasananya, sekarang tak perlu terpaksa. Dari angkatan 22 ini, alhamdulillah dia sudah tak ada masalah lagi lah saya lihat. Dari mukanya, dari bawaannya apa semua. Kalau dulu awal-awalnya memang liar nampaknya. Bawaannya itu memang ya seperti itulah. Di angkatan 22 ini pula nambah pula 1 orang lagi yang seperti itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah lah. Dah 2 minggu ini dapat kita kawal anak yang di angkatan 22 ini. Tapi kita tidak mau menggabungkan yang berdua itu. Bergabung berdua itu nanti kembali ke masa lalu ya. Maka berat juga. Mungkin perlu satu ketika nanti kita buat karantina rehabilitasi namanya. Jadi khusus untuk anak yang bermasalah saja. Karena yang seperti itu perlu penanganan khusus. Kita mesti 24 jam melihat anak yang seperti itu. Pintu kamarnya enggak boleh dikunci. Nah, jadi nanti jam 1, jam 2 kita mesti buka kamarnya itu. Dia betul tidur atau enggak? Itu mesti kita lihat itu. Jadi kita perhatikan betul. Jadi banyak sekarang anak saya jadinya.
Ada anak yang udah selesai, anak saya kandung, anak orang pula lagi yang mau diasuh. Tapi kalau jadi anak macam ni, ini nanti dia sungguh-sungguh dalam menebus diri. Dulu angkatan 7 pernah seperti ini juga. Anak umur 17 tahun, tamat SMA. Oh, anak ni dah nakal sekali. Angkatan 7 dah setahun yang lalu. Masuk di angkatan 7 itu 2 minggu. Itu memang tak ada kerja apa ya. Tapi dia tak mengganggu, kita biarkan. Akhirnya dia sadar, kemudian dia menghafal. Di 3 minggu yang terakhir itu dapat 8 juz. Masuk lagi karantina berikutnya, angkatan berikutnya dapat 30 juz. Setelah itu belajar bahasa Arab dengan Ustaz Aprijon. Ustaz Aprijon Effendi sini. Kemudian saya tanya, mau kemana? Ini belajar bahasa Arab nampak taman SMA belajar bahasa Arab. Saya mau ke Timur Tengah. Ngapain ke Timur Tengah? Saya mau jadi ulama. Oh, Masya Allah. Padahal sebelumnya tamat SMA dah liar, kawannya itu dah geng-geng yang tepi jalan itu. Tapi alhamdulillah lah Al-Quran merubah. Ya, sekali lagi saya ingatkan jangan yang bermasalah pula ya. Kalau ada nanti orang cerita, teman kita cerita anaknya bermasalah, antar aja lah tempat ustaz tuh. Sengsara kita di. Baik, ada lagi yang bertanya? Al-Quran memang luar biasa. Baik. Ada lagi? Tidak ada? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaji kita salah satunya adalah surga neraka itu adalah pilihan kita. Ya. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan takdir kita sudah ditentukan di Lauh Mahfuz? Ya. Baik. 2 perkara yang mesti dibahaskan dengan tersendiri. Kemudian setelah itu baru digabungkan jadi satu. Jadi 2 yang mesti dibahaskan satu-satu. Setelah itu yang kedua ini digabungkan dengan digabungkan dia 2 sekali. Yang pertama berkaitan dengan qada dan qadar. Jadi judul atasnya itu qada dan qadar atau takdir. Nah, semua yang berlaku di alam semesta ini, apa saja yang berlaku, sekecil apapun, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang pertama kali Allah ciptakan di alam semesta ini adalah al-qalam, pena. Belum lagi langit diciptakan, belum lagi bumi diciptakan, belum lagi malaikat, semua belum ada yang diciptakan. Yang diciptakan pertama kali adalah pena. Kemudian Allah memerintahkan pena, wahai pena, tulis. Maka pena pun bertanya kepada Allah, apa yang saya tulis ya Allah? Maka kata Allah, tulis saja apa yang akan berlaku sampai hari akhirat. Apa yang akan berlaku? Langit yang diciptakan, bumi yang diciptakan, matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya. Itu kan yang akan berlaku. Pada masa dahulu kan baru hanya pena saja kan. Nah, itu yang akan berlaku, semua ditulis. Dan seperti yang ditulis itu berlaku. Langit diciptakan, bumi diciptakan, malaikat, jin, manusia, semua diciptakan. Sampai kepada yang detail. Bapak bertanya, penanya kedua ini pun adalah yang ditakdirkan. Sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Semua ditulis. Tidak ada yang tidak ditulis. Sampai kepada daun yang jatuh itu pun, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu pun daun yang jatuh melainkan diketahui oleh Allah dan dia sudah berada di Lauh Mahfuz. Jadi semua tertulis. Selesai pembahasan sampai situ. Kemudian kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang diuji oleh Allah. Jadi judul atasnya itu ujian. Tadi judul atasnya apa? Takdir, qada dan qadar. Kan 2 yang mesti dibahas tersendiri kan? Ujian. Nah, kalau disebut ujian berarti ada kuasa memilih. Kuasa memilih. Ini halal, ini haram. Silakan pilih.
Dipersilakan kita pilih yang halal, berhasil dalam ujian. Pilih yang haram, gagal dalam ujian. Ini hak, ini batil. Silakan pilih. Memilih yang hak, beriman, berhasil dalam ujian. Memilih yang batil, kekufuran, kemusyrikan, gagal dalam ujian. Allah kehendaki hidup di dunia ini adalah ujian. Nah, ini sekarang ini kita sedang diuji oleh Allah ini. Mendengarkan pengajian silakan, bersandar tidur pun silakan. Ujian ini. Siapa yang berhasil dalam ujian? Mendengarkan pengajian. Siapa yang gagal dalam ujian? Mana dia yang gagal? Tak ada. Nah, hidup di dunia ini sebagai ujian. Di kelas pun kan juga begitu. Ujian, anak-anak kan diuji. Nah, guru memberikan ilmu, maka anak-anak semestinya sudah menguasai ilmu yang diberi guru. Tahu anak itu kalau ini, kalau ini. Semua tahu. Nah, dibuatlah pertanyaan. Di dalam ujian itu, pertanyaan itu dibuat, kemudian jawabannya A, B, C, D. Nah, dari yang 4 itu, A, B, C, D itu ada 1 yang benar, 3 lagi salah. Nah, maka anak disuruh memilih. Ini pertanyaan, silahkan pilih. Mau pilih mana? A, B, C, D. Nah, yang benar hanya 1. Kalau anak itu memilih yang benar, berhak. Nah, kalau dia pilih yang salah juga, siapa yang patut disalahkan? Anak itu. Apa sebab? Ilmu sudah diberikan oleh guru di kelas. Dia sudah tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah, tapi dia pilih juga yang salah. Dia gagal dalam ujian. Tapi dia tak sengaja memilih yang salah. Tak sengaja. Dia dipersalahkan karena mengapa dia tidak tahu yang benar. Kan sudah diajarkan di kelas. Mengapa tak mengulang kaji? Mengapa tidak menguasai materi itu? Maka gagal dalam ujian. Maka kita ini pun juga mesti mempelajari ini. Karena dengan ini kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena kita akan diuji. Saya tak tahu selama ini Ustaz, riba itu haram. Tak dipersalahkan ya. Tetapi dipersalahkan, mengapa tak tahu? Karena ada diajarkan di masjid bahwasanya riba itu haram. Mengapa tak ke masjid selama ini? Jawablah nanti itu di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itu ujian. Apapun yang berlaku dalam ujian, pilih yang benar kah, pilih yang salah kah, itu semua adalah dalam takdir. Itu disatukan di satu. Sebenarnya Allah sudah tahu, tanpa diuji pun Allah sudah tahu siapa milih yang benar, siapa milih yang salah. Allah sudah tahu, karena ilmu Allah memanjang sampai ke hari akhirat. Guru yang pintar, yang pandai, dia sudah tahu mana muridnya yang faham, mana yang tak faham. Tak perlu ujian lagi sebenarnya. Saya pun bisa tahu nih mana yang faham, mana yang tak faham, saya bisa tahu. Kalau masih berkerut keningnya itu belum faham lagi gitu. Nah, tetapi mengapa perlu juga ujian? Mengapa Allah menguji juga manusia di dunia ini? Kalau Allah sudah tahu sebenarnya siapa yang penghuni surga, siapa penghuni neraka, untuk menjadi ini kembali kepada diri manusia itu sendiri, menjadi bukti bagi manusia itu. Oh ya, patutlah. Mengapa saya dimasukkan ke neraka? Karena saya gagal dalam ujian. Oh iya, saya masuk surga karena saya berhasil dalam ujian. Begitu juga anak-anak di sekolah itu. Mengapa dia diberi angka merah rapornya itu? Oh iya, karena dia tak bisa jawab dalam ujian. Jadi dia tidak akan membantah penilaian guru itu, karena berdasarkan ujian yang dijalani. Maka ujian yang kita jalani ini sebenarnya bukan karena Allah tak tahu ya. Ujian yang kita jalani ini adalah untuk menjadi menjadi apa bagi kita nanti itu di hari akhirat, untuk tidak membantah Allah Ta'ala. Karena sudah menjalani ujian. Kalau tidak menjalani ujian,
maka boleh jadi manusia itu mempersoalkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam membuat keputusan. Tapi kalau ada ujian ini, ya Allah, tak pernah saya ke surau dulu, ke masjid dulu, tak pernah saya mengaji, tak pernah saya menjalankan perintahmu, maka apabila ini keputusanmu ya Allah, hamba terima. Karena memang hamba gagal dalam ujian ketika di dunia dahulu. Nah, dua-dua itu, ujian itu berhasilkah tidak berhasilkah manusia, itu adalah takdir Allah. Ujian itu adalah pilihan manusia, dan Allah menyampaikan pilihan tersebut. Karena apabila Allah tidak menyampaikan pilihan, bermakna Allah memaksa manusia. Kalau Allah memaksa, hilanglah makna ujian. Maka dibiarkan anak didik itu mau pilih apa dia, A, B, C, D. Andai kan yang benar itu C umpamanya, kan ibu pengawas itu kan dia mengawas di dalam ruangan ujian kan, nampak anak didiknya memilih A yang salah itu, bolehkah guru itu mengatakan jangan A, C aja, yang betul tuh C itu? Begitu dipaksanya anak untuk memilih C, tak ada lagi makna ujian, hilang makna ujian. Jadi kapan ujian itu bermakna ujian? Kalau mempersilahkan anak memilih seperti yang dia kehendaki dan kita jangan menghalang pilihannya itu. Maka Allah tidak menghalang kita. Tetapi apa yang kamu pilih, kamu bertanggungjawabkan, wahai manusia. Malam hari ini mau ke masjid boleh? Boleh, silakan. Mau ke kedai kopi boleh? Malam ni boleh? Boleh. Siapa yang larang? Tak ada yang larang. Pilih mana? Kita pilih masjid, berhasil dalam ujian. Pilih kedai kopi, kemudian di sana entah cerita apa umpamanya, membuka aib orang lain sampai merencanakan buruk umpamanya. Jelas itu adalah kejahatan. Pilih itu gagal dalam ujian. Semuanya Allah telah mengetahui sampai detail. Dia pergi ke masjid sudah tertulis, dia pergi ke kedai kopi pun juga sudah tertulis. Nah, kalau itu yang ditanyakan, tak ada yang tidak tertulis. Jadi dua sekali dibahaskan, yaitu tapi awalnya mesti dibahaskan sendiri-sendiri terlebih dahulu. Satu di bawah judul takdir, satu lagi di bawah judul ujian. Kemudian yang kita jalani sekarang ini adalah takdir dan juga ujian sekali, dua sekali. Ini sekarang ini dua sekali ini. Saya berbicara ini adalah takdir Allah. Allah yang takdirkan. Kalau Allah tak takdirkan ini, tak sampai saya malam ini ke sini. Karena Allah takdirkan sampai dan bisa berbicara. Dan ini ujian dari Allah, yaitu mau ditambah lagi atau enggak, ini ujian. Orang dah mengantuk-ngantuk, dah penat, dah letih, ustaz masih juga nambah nyambung lagi. Maka ustaznya gagal dalam ujian mengajar dengan baik. Mengajar dengan baik itu cukup, masanya sudah selesai. Rasanya sudah cukup lah masanya ini kan. Ya, supaya berhasil dalam ujian. Ada lagi yang bertanya? Baik, tambah lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, mungkin ada beberapa tidak keberatan. Baik. Yang pertama, karena kebetulan Ustaz sudah mengalaminya dan kebetulan juga di masyarakat masih ada kebingungan, benar nggak sebenarnya COVID itu? Baik. Karena Ustaz sudah mengalaminya, tentu tahu. Ya. Seperti apa sih rasanya kena COVID. Itu yang pertama, supaya kita juga yakin kebenarannya kan. Yang kedua, tentang program di pondoknya tadi Ustaz, saya sangat penasaran juga ya. Kebetulan juga ada ponakan baru selesai kuliah. Jadi apa saja programnya bisa diikuti. Kemudian juga ini kan kebetulan pas masa liburan,
ada nggak nih programnya khusus untuk masa liburan yang 2 minggu, 2 minggu untuk anak sekolah gitu. Kemudian juga yang selalu menggelitik di pikiran saya, pertanyaan ketiga nih, di suatu radio yang selalu saya dengar, ini rasanya ada yang bertolak belakang. Bahwasanya di situ belakangan ini selalu diulang-ulang itu pernyataannya, siapa sih kita yang merasa benar? Kalau memang caranya bukan dengan cara memprotes, tapi sampaikan langsung. Intinya itu adalah tentang melarang orang untuk melakukan protes atau demonstrasi lah di situ, isi di radio itu. Sedangkan di apa saja dibilang, diberinya contoh Nabi Musa aja dengan Fir'aun sudah dizolimi, tetapi menyampaikan dengan cara yang baik. Nah, ini sedangkan sesuatu yang zolim itu ada panggilan untuk kita menyampaikan yang benar kan. Baik. Jadi sebenarnya yang mana yang benar biar kita nggak bingung. Baik. Mungkin itu aja 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, apa yang pertama tadi? COVID. Ada atau tidak? Kenaklah dulu baru tahu nanti. Tapi na'udzubillah lah. Ada, COVID itu ada. Buktinya ketika kita diuji, baru tahu ada itu kalau kita menjalani ujian swab umpamanya. Ada, nanti itu bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Memang ada positif. Setelah seminggu menjalani isolasi, uji lagi, positif lagi. Setelah itu seminggu lagi isolasi, negatif. Oh, berarti memang barang itu ada. Negatif berarti sudah tidak ada. Baik. Maksudnya yang dirasakan Ustaz. Baik. Kalau positif negatif itu orang juga masih meragukan. Ini baik. Benar nggak itu? Baik. Jadi saya 3 hari di ruang inap dan 3 hari di ruang isolasi. Selanjutnya di rumah isolasi mandiri. Nah, yang puncaknya itu di 3 hari di isolasi di rumah sakit itu. Pakai infus, kemudian menurut dokter itu ada cairan apa dalam tubuh ini dia berkurang. Jadi 125, sebenarnya tak boleh 125, paling kurang itu 135 ukurannya. Maka dimasukkanlah cairan itu melalui infus. Kalau kurang lagi, kata dokter itu, saya pun tak tahu, itu kepakaran beliau. Kalau kurang lagi cairan itu bisa menghilangkan ingatan kita, kesadaran. Maka beruntung juga di isolasi itu, karena dapat memasukkan cairan itu melalui infus, naik kembali cairan dalam tubuh itu, sehingga tidak sampai drop. Kalau drop, hilang ingatan, nanti kalau pulih pun bisa jadi kita tak ingat lagi istri itu. Kamu ini siapa? Itu bahaya, itu berat itu. Jadi semua yang kita pelajari selama ini di bangku sekolah itu hilang dia. Jadi nyanyuk, pikun, hilang kesadaran. Alhamdulillah lah, itu berkat bantuan para dokter. Adik saya dokter, adik saya juga dokter. Nah, ketika di isolasi itu kita diberi obat standar. Tapi adik ini tahu COVID ini ibaratnya adalah tentara jahat yang ada dalam tubuh. Itu bahasa adik saya. Dia dokter, suaminya pun juga dokter. Jadilah yang membantu saya setiap hari itu. Bahkan setiap saat kalau ada saya apa-apa, saya telepon ya. Akhirnya diberitahu, ketika seseorang terkena COVID itu, virus COVID itu, maka tentara jahat itu ada dalam tubuh dia, ada di kerongkongan dia, ada di dekat batang hidung dia ini, ada dalam paru-paru dia. Tentara jahat itu mesti dikalahkan oleh tentara baik. Nah, tentara baik ini
Nah, itulah yang sekarang vaksin kata orang tuh, untuk disuntikkan supaya nanti dia melawan tentara yang jahat itu dan bisa dikalahkan. Kalau dikalahkan, maka kita tetap sehat. Tapi kalau tentara jahat itu yang menang, kita jadi sakit, sesak nafas, bisa membawa mati. Nah, itu dia yang apa itu. Nah, jadi kita perlu menambah tentara-tentara baik dalam tubuh kita itu melalui apa? Melalui makanan yang cukup, melalui tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Kemudian yang lebih penting lagi bukan itu saja, tetapi adalah ketenangan jiwa itu yang penting. Saya jiwa itu tergoncang juga waktu diisolasi. Yaitu hari pertama diisolasi, di atas itu ada 22 kamar. Kemudian ada satu kamar itu 2 orang. Jadi semua saya tanya ada 29 orang yang diisolasi di rumah sakit itu. Hari pertama saya datang itu baru 2 jam sudah heboh di luar sana. Rupanya ada yang meninggal dunia. Sesak nafas, tak bisa lagi dibantu dengan oksigen, meninggal dunia. Oh, terasa tuh jiwa kita itu, mak dah dekat malaikat maut ini. Besoknya lagi ada yang pakai pakaian tak nampak kita mukanya karena dia pakai pakaian apa itu? Nah, seperti astronot nampaknya. Nah, masuk dia ke kamar saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, dia kenal saya karena mungkin nampak muka saya, tapi saya tak nampak muka dia, saya tak kenal. Saya jemaah Ustaz. Oh, jemaah. Alhamdulillah dapat bertemu Ustaz di sini. Karena tak ada orang yang boleh naik ke atas itu. Ahli keluarga kita pun tak boleh. Dokter apa semua pakai pakaian apa itu. Alhamdulillah saya. Mengapa pula alhamdulillah? Ya dapat saya jumpa Ustaz di sini. Mana tahu mungkin setelah ini tak jumpa lagi. Bertambahlah stres saya. Rupanya dia menyelenggarakan jenazah. Jadi dia pekerja, bajunya agak lain warnanya itu, tak seperti dokter itu. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, nanti dialah yang menyelenggarakan jenazah itu sampai selesai. Jadi rupanya ada lagi yang meninggal, yang kedua kasusnya itu, yang di sebelah yang semalam itu, meninggal lagi satu lagi, dia menyelenggarakannya, yang di situ Ustaz. Oh ya, ini ada 2 nih saya bilang. Malam itu pula terdengar lagi berita Bapak Safwi Khalil. Malam itu tuh, malam Jumat tuh. Saya dengan Pak Safwi Khalil itu awal-awal dahulu sebelum beliau buka As-Safa, kami sama-sama buka sekolah di Jalan Melati. Jadi saya dekat dengan Pak Safwi Khalil ini. Kata ayah saya dulu, kalau kita ini dekat dengan seseorang, kalau orang itu meninggal, kita pun akan meninggal tak lama selepas itu. Itu kata ayah saya. Ini nampaknya Pak Safi dah meninggal nih, sebentar lagi saya lagi nih. Itu membuat jiwa kita drop, tertekan. Apa yang saya rasakan selepas itu, sudah tertekan itu, ini terasa putus-putus semua ini. Ini dah tak merasa lagi dia. Kita bawa ini dia tak merasa, tak ada rasa. Hilang nih rasanya. Ini pahit, kalau nggak pahit. Kemudian infus itu sudah nggak jalan lagi. Infus yang tadi itu karena rupanya cairannya lebih kental dari infus biasa. Infus biasa yang untuk makanan itu dia cair, itu kekeras. Jadi jiwa kita, kejiwaan kita, semua kita ini pasti takut mati nih. Tak ada yang takut mati. Ustaz pun takut mati juga. Maka dah saya telepon 2 orang sahabat saya beritahu angka berangkas karena saya punya berangkas. Dan tak ada yang tahu angka berangkas saya itu kecuali saya saja. Istri saya pun tak tahu. Nah, di dalamnya itu ya barang berharga seperti ijazah kita apa. Maksudnya itu. Saya beritahu kedua sahabat saya, itu sudah berpesan. Rasanya ini tak lama lagi saya ini sebenarnya. Karena udah tak mampu lagi untuk infus itu sudah saya turunkan. Saya telepon perawat 4 kali, saya telepon tak datang-datang. Ini kalau perawat tak datang ini pertanda saya akan pergi lagi. Karena dia tak datang, tak bantu lagi, berarti kita dah mesti berserah diri sepenuhnya kepada Allah.
Kemudian infus itu saya turunkan ke bawah, letak dekat tempat tidur itu, tempat kasur. Kalau udah letak situ tuh dia udah nggak jalan lagi tuh, karena infus selalu letakkan di tinggi kan, tempat tinggi. Dia udah tak jalan. Tak ada yang datang, perawat tak datang, dokter tak datang. Sudah berserah diri pada Allah. Saya balikkan badan, bantal letakkan dekat perut. Kemudian udah letih betul, sudah berapa hari tak tidur-tidur. Udah rupanya 1 jam udah tak ingat lagi apa-apa. Setelah 1 jam itu masih bergerak. Masih hidup saya ini. Saya pikir dah mati. Masih hidup. Nah, coba bangkit lagi. Udah, apa itu dah tak berfungsi lagi infus itu. Saya tak tahu keadaan seperti apa. Sudah, orang tua rupanya mengirim nasi. Sebelumnya saya tadi kasih nasi, dikasih bubur saja. Orang tua ngirim nasi, kemudian mengirim makanan yang disukai oleh ayah dulu, yaitu apa itu? Lawuk mosyok, apa itu? Bahasa awaknya apa itu? Bahasa kita itu. Ikan kering di apa itu? Itu kesukaan ayah saya dulu. Jadi kesukaan ayah itu yang dikirim ke saya. Disuruh saya makannya. Saya makan nasi, makan lauk tuh. Tiba-tiba muncul kekuatan tu balik. Kemudian ada yang menguatkan semangat saya adalah pengajian tafsir itu belum selesai lagi, baru 14 juz. Maka saya berbaik sangka kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau memakai hamba untuk menyampaikan firman-Mu, maka tentu akan memakai hamba sampai selesai 30 juz. Tapi kalau Engkau tidak lagi berminat untuk memakai hamba, maka inilah waktu hamba menghadap-Mu. Begitu saja. Jadi tak ada lagi yang diharapkan. Mulailah badan itu mulai baik, kembali kuat. Jadi di hari ketiga itu dah mulai terasa pulih kembali, badan terasa kuat. Mungkin tentara yang jahat tadi itu dia mulai mengalah dia. Tapi herbal setiap 1 jam herbal. Herbal itu 7 macam herbal. 7 macam setiap 1 jam minum. Herbal itu saja yang 7 itu setengah gelas. Tinggal setengah lagi itu air panas. Setiap 1 jam. Alhamdulillah lah berkat itu. Sampai 1 bulan isolasi, alhamdulillah dah tak ada apa-apa lagi. Jadi dikatakan tidak ada barang tuh. Nah, seperti apa seperti itu saya merasakannya. Kalau mau merasakan juga, nauzubillah lah, jangan. Maka saya pakai ini. Kita ikhtiar lah pakai ini. Dan adik saya mengatakan sekarang ini masuk gelombang yang keempat virus COVID-19 ini. Jadi tidak seperti yang pertama dulu. Jadi virus ini dia merubah-rubah bentuknya. Nah, sekarang ini fase yang keempat sekarang ini. Dan kita tak tahu apakah akan berakhir atau tidak. Yang penting adalah kita membangunkan kekuatan di tubuh kita masing-masing. Tentara-tentara baik itu kita siapkan di tubuh kita itu, yaitu banyak mengaji. Alhamdulillah lah ya, anak-anak kita ini yang di pondok ini banyak mengaji, kemudian kita tambah dengan nutrisi, yaitu madu. Alhamdulillah ada masa wabah ni kita tak buka, tapi anak-anak alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jaga. Yang kedua, panjang jawabannya yang bertanya. Yang kedua tadi tentang karantina kita itu. Tentang karantina kita ini tak ada pelajaran yang lain kecuali Quran saja. Jadi tak ada tafsir, tak ada hadis, tak ada fikih, tak ada apa. Karantina tahfidz Al-Quran. Mulai bulan Januari ini kita buka SMP boarding asrama. Sebelum ini sudah daring dalam jaringan. Kita ada angkatan pertama SMP. Yang ini baru kita ajarkan IPA, IPS, matematika dan lain sebagainya. Ini di bawah dinas pendidikan. Ya, SMP 3 tahun, 1 tahun 10 juz, diharapkan 3 tahun 30 juz. Nah, jadi di karantina kita itu tak ada yang lain sekarang ini yang ini kecuali hanya Al-Quran saja. Baik, apa lagi? Untuk masa liburan ini, sebenarnya kita ingin buat program khusus untuk liburan.
tetapi fasilitas kita tak mencukupi. Yang program khusus liburan itu dia tidak semata menghafal Quran, tetapi ada permainan, ada bawa jalan-jalan, ada macam-macam lah, supaya anak itu selama 2 minggu itu pasal liburan itu dia mendapatkan kenikmatan bersama dengan teman-temannya di karantina. Jadi tidak semata menghafal Quran, ada muhasabahnya, ada qiyamul lailnya, ada olahraganya, macam-macam lah. Sekarang ini malam kemarin kita masukkan pula speedboat di danau itu. Jadi bukan sampan lagi, speedboat fiber dalam itu. Nah, jadi kalau pergi ke dalam itu macam di tepi laut rasanya itu. Ada speedboatnya sekarang. Baru kemarin itu baru masuk bisa muat 10 orang. Nah, jadi nanti satu halakoh bisa di speedboat itu. Muhafiznya di depannya. Kita buat suasana yang nyaman lah. Nah, tapi fasilitas kita tidak mencukupi. Rencananya yang bulan Desember ini 90 orang peserta itu semua dari Australia untuk berlibur di karantina kita, dan bukan hanya semata menghafal Al-Quran. Ada program motivasi, ada konseling, ada bimbingan untuk berpidato, macam-macam itu kita buatkan apanya, tetapi tidak kesampaian. Akhirnya yang dibuat satu program aja, yaitu menghafal Quran saja. Nah, ini saja. Tapi nanti program liburan akan kita buat, insyaallah. Fasilitas tidak mencukupi karena fasilitas yang baru di tepi danau 4 kamar itu sekarang digunakan untuk SMP, anak-anak SMP. Jadi tak ada lagi fasilitas. Jadi sekarang sedang membangun lagi 4 lagi di tepi danau yang di sebelah sana itu. Tapi nanti baru selesai diperkirakan bulan Juli. Bulan Juli dah masuk pula angkatan baru untuk SMP tahun kedua. Nah, jadi kita berpacu sekarang ini dalam membangun ini kebutuhan. Kemudian demonstrasi. Negara ini sekarang negara bukan negara Islam ya, dipimpin oleh khalifah atau sultan atau raja, bukan. Negara ini sekarang seperti negara-negara lain di zaman modern ini adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi ada undang-undang yang disepakati oleh penduduk di negara tersebut. Di antara undang-undangnya adalah undang-undang memberikan pendapat, baik itu berupa nasihat, protes dan lain sebagainya, dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Jadi ketika orang itu demonstrasi dan itu dibenarkan oleh undang-undang, pelanggaran apa yang dilakukan? Tak ada pelanggaran yang dilakukan. Maka jangan dipakaikan format raja yang ada di luar sana dengan negara kita yang menganut sistem demokrasi. Jadi salahkah berdemonstrasi? Apa salahnya? Yang melarang demonstrasi itu yang salah. Kecuali kalau umpamanya di zaman wabah ini, umpamanya kalau berdemonstrasi nanti bisa membawa kemudaratan, ketika itu baru boleh. Tapi menghalang demonstrasi sementara dia adalah diperbolehkan undang-undang, itu yang salah sebenarnya. Maka jangan fahami negara demokrasi dengan fahami dengan negara berkerajaan yang dipimpin oleh raja atau sultan. Tidak, masing-masing punya sistemnya masing-masing. Ini yang susahnya itu adalah memahami Indonesia dengan pemahaman Saudi Arabia. Nah, itu yang payah, itu berat. Di situ nanti kesalahan fatal akan berlaku. Dan kita ini diperintahkan untuk menepati janji. Nah, undang-undang itu kan adalah yang disepakati, dan masing-masing berjanji di hadapan Allah Ta'ala untuk mematuhi undang-undang tersebut. Selagi kita mematuhi undang-undang, ada peruntukan di undang-undang, maka tidak ada pelanggaran yang dilakukan, tidak ada pengkhianatan yang dibuat. Silakanlah berdemonstrasi. Mau demonstrasi apa sekarang? Boleh, silakan. Baik, cukuplah sampai di sini. Dah lama waktu kita ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.